A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah. Anak-anak, sebelum mulai, marilah kita berdoa dahulu. Berdoa mulai. Selesai? Ya, saya cek kehadirannya dulu ya, Dok. Yang pertama Aisyah, Asyifa Yuri, Aziza Nur Hafid, Az-Zahra, Bilqis, Ceria, Diahayu. Pulang ya. Fadilah, Hadiroh, Isna, Kenya, Nabila, Najwa, Pita, Salsabila, Fahriyah, Salsabila Fahriyah ya, Sakuila, Hadiroh, Safa, Seril, Siva, Syahla, Zisienca. Mana Zisienca? Wah, orang mana ini? Kalimantan. Ya, sudah. Anda perhatikan di depan dulu di sini. Nah, apa ini? Bisa dibaca ya? Apa itu? Hujan meteor drakonit 8 Oktober 2021. Kemudian apa? Konjungsi bulan Venus 9 Oktober 2021. Kira-kira sudah lama atau baru aja? Baru aja. Apa itu konjungsi? Konjungsi itu maksudnya konjungsi bulan Venus, berarti bulan dengan Venus itu satu garis. Ya. Kemudian nanti ada konjungsi bulan Mars. Ada konjungsi bulan Merkurius. Kadang-kadang 3. Bulan, Venus, Merkurius juga sama. Karena bumi itu juga berputar, bulan itu juga berputar. Nah, kira-kira kita akan membahas apa ini? Kira-kira apa? Tata surya ya. Nah, sebelumnya jangan lupa apa itu? Senantiasa bersyukur kepada Allah karena dengan rahmatnya kita semua apa? Masih diperkenankan mengikuti pembelajaran hari ini, dan untuk itulah kita harus selalu semangat mengoptimalkan ya yang sudah diberikan. Kadang-kadang kita merasa ngelentruk, kadang-kadang kita mau sekolah, kadang-kadang kita pengen pulang ketemu orang tua, tapi dengan kesempatan yang sudah diberikan Allah kita harus mengoptimalkan ya. Semangat ya. Semangat ya. Oh, semangat ya. Di tujuan pembelajaran apa itu? Yang pertama, kita nanti akan membahas apa? Menjelaskan tentang pengertian tata surya. Yang kedua, menyebutkan komponen penyusun tata surya. Yang ketiga, mengidentifikasi komponen penyusun tata surya. Yang keempat, memerinci karakteristik penyusun tata surya. Kalau di SD dahulu itu hanya sampai di mengidentifikasi komponen tata surya. Kita di SMP sudah sampai apa? Memerinci karakteristik. Jadi tidak hanya Merkurius ada di sini, kemudian Venus ada di sini, tapi kita juga harus tahu karakteristiknya. Karakteristik itu apa? Ciri-ciri. Bentuknya kecil, dekat dengan matahari. Kira-kira itu ciri-ciri apa? Nah, nanti kita akan bahas satu persatu. Setiap benda langit. Nah, kita akan membahas tentang tata surya. Sebelum itu, Nduk Cahayu kabeh kecuali sing nyuting. Nah, sebelumnya kita harus mengerjakan pretest dulu. Siapkan kertas pretestnya.
Hanya 1 menit. Pretest hanya 1 menit, tidak boleh tengok-tengok. Ya, sebisanya. Jawabannya sama, enggak boleh. Boleh enggak? Oh, boleh. Asal enggak contekan ya. Silahkan dilihat ke depan. Siap? 1 menit 10 soal. 1 soal berarti 6 detik saja. Mulai dari sekarang. Kalian harus nulis ABC-nya aja, nggak usah ditulis keterangannya. ABC-nya toh. 1, 2, 3. Dua, 1. Soal kedua. 4, 3, 2, 1. Tiga, 2, 1. Soal kelima. Soal ke-6. Soal ke-7. Soal ke-8. Soal ke-9. Soal ke-10. 5, 4, 3, 2, 1. Letakkan alat tulisnya. Kemudian dikumpulkan ke satu kelompok. Kumpulkan ke salah satu anggota kelompok. Ya, nggak usah lihat kanan kiri, depan belakang. Ya, kumpulkan ke salah satu orang. Kumpulkan ke saya. Ditata dulu, ditata yang bagus seperti orangnya ya. Langsung sip, nggak usah tengok kiri kanan, atas bawah, depan belakang. Cepet banget Pak. Lupa Pak. Nah, itulah namanya pretest. Nanti setelah pretest nanti ada apa? Di akhir ada post test. Kalau pretest itu kan cepat. Kalau post test, nah lebih cepat. Nah, kita masuk ke selanjutnya ya, Nduk. Perhatikan, saya akan menampilkan PowerPoint tentang apa ini? Tentang tata surya. Meninggal. Nah, video yang saya tampilkan itu berbahasa Inggris, jadi silakan disimak dengan baik-baik. Nah, ini pik kebu ya, bukan pit kebu. Pik kebu. 1, 2, 3. Hey friends, wondering where I am right? Nah, hi friends, wondering where I am at. Di mana mbahnya ini? Di mana? Luar angkasa. Ini sudah ditunjukkan. Ini namanya apa? Galaksi. Galaksi kita namanya apa? Bima Sakti. Kalau bahasa Inggris, Now, I am in space. And do you know what that is? That is our galaxy.
and it's called the Milky Way. Nah, bahasa Indonesianya itu Bima Sakti. Bahasa Inggrisnya Milky Way. That bright light is our solar system. That's where we live. Come, let's take a closer look at our solar system. Zoom in. This is how our solar system looks like, with planets revolving around the sun. The sun is the main source of light for all the planets. Our solar system has 8 major planets. Mercury. Mercury is the closest planet to the sun. A year in Mercury is 88 days long. And you know what? Apa? Paling dekat dengan matahari Merkuri alias Merkurius. Apa itu 88 hari itu? Revolusi. 1 tahunnya di Merkurius itu hanya 88 hari. Kalau di kita berapa? 365. Ya. Baru tahu apa sudah tahu? You will see Mercury from Earth in the year 2016. Venus. Venus is the second planet from the sun, and it is the hottest planet in the solar system. Hottest planet. Planet terpanas. Berarti planet terpanas itu apa? Venus, bukan Merkurius ya. Kadang-kadang orang itu salah paham. Yang paling dekat itu yang paling panas, padahal yang paling panas malah Venus. Kenapa Venus panas? Didengarkan ya. That's because it has high amount of carbon dioxide, which traps heat inside it. Earth. This is my favorite planet. Nah, Earth, apa itu Earth? Bumi. Favoritnya mbahnya ini. Ya, karena dia hanya hidup di bumi. For all reasons, of course, Earth is a unique planet with suitable climatic conditions, landforms, and water bodies which support life in all forms. Moon is the natural satellite of Moon, apa itu moon? Bulan is natural satelit. Berarti apa? Satelit alami. Earth. Mars. Mars is often known as the red planet because of its reddish appearance. It is home to some of the largest dust storms, which can continue for months and cover the entire planet. Jupiter. Jupiter is the largest planet Largest planet? Planet terbesar, pinter of banget. our solar system. It also has 4 moons. One day in Jupiter is just about 9 hours. 1 hari di Jupiter 9 jam 55 menit. Kalau di kita berapa? 24 jam. Kalau di Jupiter berapa? 9 jam saja. Jadi 1 harinya itu cepat kok lama? Cepat. 35 minutes, making it the shortest day of all planets. Saturn. There are about 150 frozen moons around. Nah, sekarang mulai tahun 2019, planet dengan satelit terbanyak atau bulan terbanyak itu adalah Saturn. Tadi jawab apa? Di berita ada nggak? Planet dengan satelit alami terbanyak? Kalian jawabnya apa? Nah, harusnya Saturnus. Mulai tahun 2019. Kalau di buku-buku yang lama masih nanti Jupiter. Tapi kalau buku-buku yang baru sudah Saturnus. Ingat-ingat ya. Saturn, the largest one, is called Titan. This planet has beautiful rings around it, made of dust and ice. Uranus. Uranus is a very, very cold planet, with temperatures dropping to about minus 224 degrees Celsius. It takes about 84 Earth years to revolve around the sun. Nah, maksudnya apa itu? 84 tahun untuk mengitari matahari. Berarti 1 tahunnya di Uranus itu berapa tahunnya kita?
84 tahun. 1 tahunnya. Bisa bayangkan? Ya. Out of which it gets direct sunlight for 42 years, and the rest remain in darkness. Neptune. Neptune takes about 165 Earth years to revolve around the Sun. It is also known as the ice giant, and it has about 14 moons. Trivia time! Did you know that we also have 5 dwarf planets in our solar system? Ceres. Nah, dwarf planet. Dwarf planet itu berarti apa? Planet kerdil, ya, planet yang kecil. Tidak dianggap planet lagi. Yang pertama itu apa? Ceres, kayak nama makanan ya. Pluto. Nah, Pluto. Pluto juga termasuk planet kerdil. Jadi tidak termasuk planet lagi. Ya. Eris. Mate, and Haumea. Jupiter's moon Ganymede has more water than the Earth. Nah, ini maksudnya apa? Siapa ini? Ini siapa? Ganymede itu siapa? Satelitnya Jupiter. Salah satu satelitnya Jupiter itu mengandung air lebih banyak daripada Bumi. Bumi itu perbandingannya 3. Kalau ini berapa? 10. 3/10. Kira-kira banyak nggak? Lebih banyak. Kita bisa hidup di situ nggak? Whoa, that's so much information for today. I am tired now. So this is me zooming out. Tune in next time for some more fun facts. Pinter ya bapaknya ya. Ya, itu tadi apa namanya sedikit gambaran tentang tata surya yang mungkin kalian belum banyak tahu juga karena ilmu itu semakin berkembang. Kalau dulu termasuk yang tadi ya, kalau yang dulu yang paling banyak satelitnya itu siapa? Jupiter. Sekarang siapa? Nah, maksudnya kok bulan bertambah? Ya enggak? Kira-kira bertambah enggak? Tidak, cuma kita baru nemukan baru-baru saja. Begitu ya. Nah, dari ini tadi ada yang perlu ditanyakan enggak? Kira-kira. Satu orang saja, siapa? Enggak ada? Enggak ada? Oke. Nah, kalau sudah kita masuk ke tahap selanjutnya. Ya. Tahap selanjutnya adalah mengorganisasikan siswa ke dalam kelompok. Nah, kalian sudah saya organisasikan ke dalam kelompok. Sudah dapat kelompoknya masing-masing? Sudah dapat satu set LKPD, kemudian handout, kemudian apa? Puzzle-nya sudah? Sudah. Nah, sekarang tugas kalian adalah ya mengerjakan tugas yang ada di LKPD itu. Dibaca dulu sebentar, dibaca sebentar. Nanti di kelompok kalian itu ada yang bertugas mencari referensi. Permisi ya. Mencari referensi maksudnya di sini. Ya. Di sini boleh, kemudian di laptop ya boleh ya. Di laptop ya boleh. Laptopmu bisa nggak? Oh, nggak bisa. Ya, bisa dicari di sini, kemudian di website juga boleh. Kemudian ada lagi yang bertugas untuk menyusun puzzle-nya, menyusun dan menghias. Jadi tidak hanya menyusun tok, menyusun yang benar, kemudian dihias secantik-cantiknya. Mudah? Paham? Paham Pak, gampang banget Pak. Nah, silakan dikerjakan mulai dari sekarang, waktunya cuma 15 menit. Nah, di sini ya, di LKPD ini kan ada tabel hasil pengamatan. Maksudnya di sini nama benda langitnya apa, kemudian ciri-cirinya apa, karakteristiknya apa. Taunya dari mana Pak? Dari yang tadi. Bisa dari handout, buku, kemudian apa? Internet.
Asifa itu ada banyak atau sini? Mana Asifa satu? Asifa satunya? Oh itu Asifa. Asifa yang lain lagi? Ya ada.
Menit lagi ya. Ada kesulitan? Ada kesulitan nggak? Tidak ya, gampang banget. Tujuh menit. Mantap. Ya, mantap.
Syifa, pretestnya belum ya, Fa? Syifa Indrian Putri. Oh, sudah ya? Sebentar. Nah, nilai pretest sudah masuk. Gimana? Sip. Mana, Fa? Belum, Fa? Sudah? Tidak apa-apa, urut-urutannya aja. Jadi gini, nanti itu kan ada berapa itu? Ada matahari, Merkurius, Venus, terus apa? Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus, terus apa lagi? Bulan, terus komet, asteroid. Berarti ada berapa itu? Ada 3, ya ada 12. Ada berapa? Ada meteoroid, berarti 13. 13 itu berarti dibagi 4 kelompok menjadi berapa itu? 3. Masing-masing kelompok menjelaskan 3 saja. Ya. Dimulai dari kelompok 1. Ya, kelompok 1 berarti 3 urutannya. Berarti apa? Matahari, Merkurius, Venus. Silahkan dipresentasikan ke depan ya, Mbak kelompok 1. Yang 2 orang itu tetap mengerjakan yang itu puzzle-nya. Kemudian yang lain, yang 3 yang lain mempresentasikan hasil diskusinya tentang karakteristik benda-benda langit yang awal. Ayo Mbak, 3 orang. Di sini aja. Ya, bawa kertas. Disampaikan ke teman-teman karakteristiknya apa, nama benda langitnya apa, karakteristiknya bagaimana. Ke depan ya, beri salam, jangan menghalangi kamera ya, agak sini dulu, agak mundur-mundur sini. Nah, biar kelihatan seluruh Indonesia. Nah, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ini menjelaskan tentang
Terus Venus. matahari merupakan pusat Matahari merupakan satu pusat tata surya, ya. Terbentuk dari apa itu? bentuk dari penyusun pertama berupa gas, hidrogen, dan helium. Ya. Terus yang selanjutnya, kelompok 2 siap-siap loh ya, sambil mendengarkan siap-siap bagiannya. Karakteristik Merkurius. Hah? Planet yang paling dekat dari matahari. Hmm? Paling kecil dan surya. Terdiri dari 70% lemak dan 30% gas. Berwarna abu-abu, tidak memiliki satelit dan memiliki waktu revolusi tercepat dalam tata surya. Oke. Venus. Planet Venus mempunyai jarak 108 juta kilometer dari matahari. Waktu rotasinya adalah 223 hari dan waktu revolusinya 225 hari. Suhu rata-rata planet Venus adalah 462 Celsius. Diameter Venus sekitar 12.104 km. Oke. Itu dari kelompok 1. Kira-kira ada koreksi nggak dari kelompok yang lain? Tidak ada ya? Betul semua? Beri aplaus kepada kelompok 1. Silakan duduk. Selanjutnya kelompok 2 urutannya ya. Terima kasih Mbak kelompok 1. Selanjutnya kelompok 2. Ya, beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang lain mendengarkan ya, sambil menyelesaikan. Nah, berarti apa? Venus, Bumi, Mars, Jupiter. Siapa Bumi? Karakteristik memiliki warna biru kehijauan. Satu-satunya planet dengan bumi makhluk hidup. Planet paling padat dalam tata surya. Bumi terdiri dari komposisi 78% persen nitrogen, 21% oksigen, dan persen lainnya. Permukaan bumi terdiri dari 70% perairan dan 30% darat. Memiliki satu satelit Yaitu bulan. bulan yang memiliki cincin. Mars Hah? memiliki urutan warna merah merah. Hmm? Dari komponen dan 5% karbon dioksida, 30% nitrogen, dan 10% lainnya. Ya. Dua satelit yang bernama Phobos dan Deimos. Hmm. Tidak memiliki cincin. Yang memiliki satelit Phobos Deimos tadi siapa? Mars. Ada yang salah tadi jawabnya di pretest? Benar ya, benar semua. Terus Jupiter. Planet terbesar dalam tata surya. Terdiri dari 89% hidrogen dan 10% badannya berlari dari kombinasi oranye dan Ya. merupakan planet dengan jumlah satelit alami terbanyak dalam tata surya, yaitu 79 satelit. Mempunyai cincin waktu rotasi paling cepat di dalam tata surya. Oke, terima kasih. Beri aplaus kepada kelompok 2. Silakan kembali. Kelompok 3 selanjutnya urutannya ya. Ya, salam perkenalkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang keras.
dari kelompok Ingin. karakteristik planet Saturnus mengurangi tanda. Oke. Ciri-ciri planet Saturnus adalah ia mempunyai jarak 1,4 miliar kilometer dari matahari. Waktu rotasinya adalah 3 jam dan waktu revolusinya 24 jam. Planet Saturnus memiliki diameter sekitar 116 km. Rata-rata suhu Saturnus adalah negatif 139 derajat Celcius. Karakteristik Saturnus warnanya berubah terdiri dari pembagian oksigen dan hidrogen sebagai komponen utama. Memiliki langsung biasa planet alami termasuk tingkat suhunya dingin besar dari komponen. Oke. Uranus. Ciri-ciri planet Uranus adalah yang mempunyai jarak dari matahari sekitar 2,9 miliar kilometer. Waktu rotasinya adalah 14 jam dan waktu revolusinya hampir 84 tahun. Suhu rata-rata permukaan Uranus adalah Celsius 224,15 derajat Celcius. Diameter Uranus adalah 50,24 kilometer. Karakteristik Uranus berwarna biru muda, memiliki komposisi satelit alami. Planet Uranus memiliki sistem secara vertikal. Ciri planet Saturnus adalah ia memiliki jarak 1,9 kilometer dari matahari. Waktu rotasinya adalah 16 jam dan waktu revolusinya 195 tahun. Planet Saturnus memiliki diameter sekitar 49.224 km. Rata-rata suhu Saturnus adalah negatif 214 derajat Celcius. Karakteristik planet berwarna biru, mempunyai 14 satelit alami, memiliki cincin, merupakan planet dengan polusi terlama pada surya. Oke. Terima kasih kelompok 3. Beri aplaus kepada kelompok 3. Silakan kembali ke kelompoknya. Sekarang selanjutnya di kelompok 4. Ya, kelompok 4 langsung. Yang 2 orang tetap melanjutkan ya. Tidak apa-apa? Enggak apa-apa. Ditonton seluruh Indonesia ini. Tuh ada Bapak juri di situ. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin menjelaskan karakteristik tentang komet, meteoroid, dan asteroid. Oke. Yang jelas loh ya. Yang pertama adalah komet. Komet berasal dari bahasa Yunani yaitu komotes, artinya berambut panjang. Komet adalah benda langit yang mengelilingi matahari dengan orbit yang melonjong. Komet ini terdiri atas debu, partikel batu yang bercampur dengan es, metana, dan amonia. Bagian-bagian komet yaitu sebagai berikut. 1. Inti komet, yaitu bagian komet yang berukuran lebih kecil, padat, tersusun dari debu dan gas. Yang kedua, koma, yaitu daerah kabut di sekitar inti. Yang ketiga, ekor komet, yaitu bagian komet yang berukuran lebih panjang. Arah ekor komet selalu menjauhi matahari dikarenakan dorongan yang berasal dari angin dan radiasi matahari. Oke. Meteoroid adalah yang mengandung unsur besi dan logam bergerak di luar angkasa. Meteoroid mengelilingi matahari dan orbit sekitar atas yang bervariasi. Meteoroid bersifat sekitar 32 kilometer per detik. Jika meteoroid mencari dari sampai di bumi, meteoroid akan berjalan dengan maksud bumi. Menghasilkan panas yang menyebabkan meteoroid tersebut. Meteoroid yang alami terbakar oleh atmosfer
Hmm. Oke. Ya keras. Asteroid adalah potongan-potongan galaksi yang mirip dengan materi penyusun planet. Hmm. Sebagian besar asteroid terletak di daerah antara orbit Mars dan Jupiter yang disebut sapu asteroid. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aplaus untuk kelompok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aplaus untuk kelompok 4. Silakan kembali. Ya, bagaimana perjalanan kalian di di luar angkasa? Masih bisa bernafas ya? Masih? Ya, perhatikan ke depan lagi, Dok Cahayu. Perhatikan ke depan lagi ya, Dok. Selanjutnya mari kita simpulkan pelajaran hari ini tentang karakteristik planet, karakteristik benda-benda langit penyusun tata surya. Nah, sebelum kita simpulkan, ada nggak yang bertanya? Berarti apa kemarin? Berarti apa tadi? Meteoroid bedanya dengan meteor, bedanya dengan meteorit, tahu nggak? Tahu ya. Meteoroid itu kalau masih di luar angkasa. Terus? Meteorit yang masih terbatas di atmosfer. Meteor itu ketika meteoroid bergerak menuju bumi. Kemudian, meteor itu akan bergesekan dengan atmosfer bumi. Kemudian kalau ada sisa-sisa meteoroid yang sampai ke permukaan bumi namanya meteorit. Ya. Nah, kita simpulkan tata surya itu apa berarti? Kumpulan benda langit yang terdiri atas matahari dan semua objek yang berputar mengelilinginya. Termasuk apa? 8 buah planet sudah diketahui dengan orbit berbentuk elips. Dan lainnya. Kemudian yang kedua, komponen penyusun tata surya adalah matahari. Ya, terus? Kemudian yang ketiga, matahari mempunyai karakteristik apa? Tersusun atas matahari gas hidrogen itu sebagai bahan bakarnya. Kemudian di matahari sendiri ada lapisan-lapisan, di situ bisa dibaca lagi. Kemudian planet. Nah, planet di tata surya kita ada berapa sekarang? Yang paling dekat dengan bumi, yang paling dekat dengan matahari, yang paling jauh dari matahari. Ya, betul. Yang bisa dihuni manusia? Bumi. Satelit bumi namanya? Bulan. Planet terbesar? Planet dengan jumlah satelit alami terbanyak? Saturnus, ya. Bukan lagi Jupiter. Diingat-ingat ya. Nanti kalau ibu kamu tanya, Dok, planet yang paling banyak satelitnya apa? Kalian bisa jawab apa? Saturnus, ya. Kemudian satelit atau bulan mempunyai karakteristik gimana? Bulan? Ya, yang di orbitnya. Kemudian meteoroid tadi apa? Berbentuk apa? Batu, betul sekali, yang ada di luar angkasa. Kalau asteroid, mengumpulnya di mana asteroid? Di antara Mars dan Jupiter. Namanya apa itu? Sabuk asteroid. Kemudian komet. Komet itu apa? Benda langit yang berbentuk
Terbentuk dari? Nah, pinter kabeh. Sip. Begitu ya. Kalau sudah pinter semua, saatnya post test ya. Nanti ini dibagi ya. Nih, satu-satu, satu orang satu. Dek. Nanti setiap kelompok punya kesempatan menang yang sama. Nanti yang jadi kelompok super itu nanti dapat hadiah dari saya. Kelompok super itu syaratnya apa? Kemajuan individunya harus bagus, bagus semua. Sudah siap? Siap topak, Pak. Siapkah kalian? Siap? Siap, insya Allah, Pak. Gampang, Pak. Iki mandek, sebentar. Ya, siap? 5, 4, 3, 2, 1. Ceteng. Not aktif. Bentar. Yo. Enggak apa-apa. Ini pretest dan post test, soalnya sama. Empat, 3, 2, 1. Soal ketiga. Apa mau? Aduh. Lali, Pak. Satelit alami terbanyak. Twing. Ada, ye. Soal kelima. Gampang. Sambil merem. Kurang keras mukulnya kepala, saya ambilkan. Sudah? Keenam, yo. Biru kehijauan karena gas metana. Iya. Nah, nggak boleh sama loh ya. Toeng. Lah gampang banget. Ini tadi, aduh. Nggak boleh sama loh ya. Nah. Soal ke-8. Gampang banget. Soal ke-9. Gampang banget, memiliki cincin. Planet yang ingin menikah. Soal ke-10. 5, 4, 3, 2, 1. Tedot. Silahkan dikumpulkan yuk. Kelompok dikumpulkan satu orang, saya ambil satu-satu. Oke. Kelompok 3. Kelompok 2. Kelompok 3. Kelompok ya. Untuk refleksi ya, saya sambil ngoreksi, kalian sambil menuliskan refleksi. Refleksinya itu ya, tuliskan kesannya tentang pembelajaran hari ini, ditulis di belakangnya karton tadi.
Ya, di belakang karton. Saya tunggu 1 menit mulai dari sekarang. Mulai dari sekarang. Kesan, kemudian kritiknya boleh, kesannya apa, pengennya yang gimana lagi. Nanti kalau saya ada kesempatan, saya buat yang lebih meriah lagi. Ya kali di sini panas. Kalian pernah dijemur di Swindu? Enak dijemur di Mujafaf loh. Panas. Iya. Kira-kira ini apa ini? Kecap ya? Sudah? Oke, saya tampilkan ya. Skor perolehan sementara. Tadi itu di pretest itu ada yang sampai nilai 2. Jadi hanya betul 2. Nih ya, saya bacakan skornya. Kelompok pertama itu dihuni oleh Aisyah Zakiatul, kemudian Isna, Kenya dan sebagainya itu memperoleh rata-rata skor kelompok 24. Maka kelompok 1 mendapat predikat tim hebat. Aplaus untuk kelompok 1. Kelompok 2 dihuni oleh Aziza, kemudian Bilkis dan anak keturunannya. Di situ total skor kelompok 120, kemudian rata-rata skor kelompok 24, maka tim kelompok 2 mendapat predikat tim hebat. Aplaus untuk kelompok kedua. Kelompok ketiga ya dihuni oleh Asifa, Anastasia, Seria sekali, dan Seril dan sebagainya, mendapat total skor kelompok 150, rata-rata skor kelompok 30, mendapat predikat tim super. Paling tinggi adalah tim super ya. Kelompok 4 Asifa, kemudian Azhara mendapat total skor 120, rata-rata skor kelompoknya 24, mendapat predikat tim hebat. Aplaus untuk kelompok 4. Berarti pemenang untuk kali ini adalah kelompok 3 dengan berapa itu rata-ratanya? 30 ya. Selamat kepada kelompok ketiga. Kemudian ya, tindak lanjutnya ya, tidak lanjut. Pelajari materi selanjutnya yaitu rotasi dan revolusi. Rotasi itu apa? Revolusi itu apa? Ya, dibaca-baca lagi, oke? Kemudian terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Sebelum kita akhiri perjalanan pelajaran hari ini, marilah kita berdoa dulu, dipimpin oleh Mbak Asifa kelompok 3 tadi. Mana Mbak Asifa? Dipimpin doa, Mbak. Dipimpin doa. Di tempat duduk, oke? Di tempat duduk, siap? Gerak. Berdoa.
Selesai. Terima kasih Mbak Asifa. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.